ke-7 dengan tema Stupidity and Sovereignty. Dan sebelum kita akan memasuki ibadah, ada beberapa pengumuman yang dari tata tertib yang akan aku bacakan. Yang pertama, diharapkan setiap peserta dapat mengikuti BSC ini dari awal hingga akhir acara. Dan semua peserta akan di-mute oleh host untuk menghindari terjadinya noise. Yang kedua, BSC pada hari ini akan berbentuk kombinasi, yaitu eksposisi dan juga pendalaman Alkitab. Dan nanti setiap peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan dapat menutup doa di dalam kelompok masing-masing. Dan yang ketiga, peserta sangat disarankan dengan menggunakan laptop ataupun earphone agar kualitas video dan suara lebih baik. Mari sebelum kita memulai BC kita pada hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan, untuk wadah yang boleh Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh sama-sama menikmati firman, pujian yang akan kami ikuti dari awal ibadah hingga nanti akhirnya. Dan bersyukur untuk waktu juga yang boleh Tuhan berikan kepada kami di tengah keterbatasan, di tengah pandemi ini. Tuhan boleh menyediakan wadah melalui online untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Kau. Dan kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar kiranya kami pun boleh terus menikmati Engkau dan juga akhirnya pun dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hanya Tuhan sajalah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan lagu Besar dan Ajaiblah Karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu,
kepada Bang Febian, dipersilahkan. Ya, mari kita berdoa ya teman-teman. Syukur kembali ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, atas kasih setiamu, kami boleh kembali ya Tuhan bertemu dalam rangkaian Bible Study Club, mempelajari kitab Raja-Raja. Kami kembali juga memohon anugerah Tuhan untuk setiap kami, kiranya Tuhan berbicara melalui firman yang akan dieksposisi, atau nanti digali bersama di dalam kelompok. Karuniakan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami bisa memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus juga nantinya memimpin kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, senang kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian Bible Study kita ya. Nah, kita akan masuk sekarang ke pasal 12 ya, pasal 12 ayat 1 sampai 14 ayat 20 ya, dengan tema seperti yang teman-teman tentunya sudah ketahui ya, dan ada di slide juga, stupidity and sovereignty ya, kebodohan dan kedaulatan ya. Perikopnya cukup panjang ya, berharap teman-teman sudah mengikuti anjuran dari tim PA untuk teman-teman membaca ya perikopnya. Kita akan membaca hanya sebagian saja ya. Boleh minta MC Randy untuk membacakan? Baca yang pasal 12 ayat 1 sampai ayat 15 saja, Ren. Boleh? 12, 1 sampai 15. Ya, oke. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 15. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kepada kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. 'Kembalilah kepadaku pada hari lusa.' Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, 'Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Jadi,
raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Ya, oke, terima kasih Randy untuk membacanya. Ya, ini teman-teman yang akan kita pelajari bersama ya, dan kita dengarkan pesannya, dan kita akan melihat bagaimana di dalamnya ditampilkan apa yang menjadi tema kita ya teman-teman, stupidity dan sovereignty. Ya, dan saya lihat ini satu hal yang sangat kena ya dengan kondisi kita sekarang. Ya, apa yang mungkin menjadi pergumulan kita baik pribadi maupun bangsa bahkan dunia ya. Boleh slide berikutnya ditampilkan? Iya, ini saya melihat teman-teman ya stupidity everywhere gitu. Jadi ada banyak kebodohan, stupidity di mana-mana ya. Ini misalnya kita lihat ya terkait dengan pandemi ya di negeri kita, saya pikir teman-teman juga familiar mungkin dengan hal ini ya, sudah melihatnya di berbagai berita ya, pandemi sudah masuk sekian lama tapi masyarakat masih tidak disiplin ya, dan kita bisa lihat itu ya ini memang banyakkan di awal-awal ya, bahkan hal-hal yang sangat bodoh kita bisa melihat seperti yang di paling kiri itu Bandara Soekarno-Hatta, begitu dibuka penuh sesak orang ya, waktu itu mau mudik lebaran ya. Lalu yang di atas itu lagi mau belanja untuk lebaran, ya kerumunannya begitu banyak, seperti seakan-akan tidak ada pandemi ya, hanya sebagian memakai masker. Lalu yang di bawah itu teman-teman bisa lihat ya, mereka demo tolak isu corona, bilang warga Jabar tidak takut corona, ya don't panic, keep istiqomah, gitu ya. Ya ini stupidity di mana-mana, dan bahkan sampai sekarang ya kita bisa melihat mungkin berita-berita yang belakangan ini ya, anggota DPRD Tegal bikin panggung dangdut besar sekali ya dalam acara sunatan anaknya ya, ada polisi-polisi juga ketahuan ya, dan sudah diproses ya karena mereka adakan pesta-pesta dangdut juga tanpa ada protokol ya, dan banyak lagi ya, belum lagi dunia juga ya, mungkin teman-teman juga ngikutin, untuk nggak ngikutin bisa lihat Trump misalnya itu ya yang jadi lagi ribut kan karena kampanye ya, dia tetap mengumpulkan massa nggak pakai masker ya, kemarin juga dia sempat positif dan bahkan tampaknya belum sembuh benar, sudah kembali keluar dan tanpa masker lagi ya. Stupidity everywhere, ini baru dari segi pandemi ya. Terus kemudian satu lagi boleh ya, slide berikutnya. Ya, ini yang baru kita lihat kemarin ya, Undang-Undang Cipta Kerja, demo, dan ada banyak kerusuhan ya. Ya, terlepas ya teman-teman ada di pihak mana atau punya pemahaman yang mana, apakah itu memang benar-benar positif seluruhnya atau hanya sebagian positif, ya, sebagian lagi negatif atau memang berdampak merugikan, tapi kita bisa melihat demo kemarin itu yang rusuh itu jelas satu kebodohan ya, misalnya ya itu lihat dengan demikian bangganya mengibarkan bendera merah putih, ya, tapi membakar fasilitas-fasilitas umum yang ya jelas merugikan bangsa dan negara ini juga ya, pasti banyak pihak begitu seperti itu. Lalu jelas mahasiswa ya, bahkan dengan itu dengan mobil besar dengan bangga di depan apa itu yang busway atau subway itu yang mereka bakar ya, atau yang di atas itu ya pelajar-pelajar yang kita sudah lihat di beritanya dari berbagai pelosok di Jakarta bahkan di luar Jakarta datang dan mereka ya melempar batu, pokoknya jelas mereka nggak tahu apa-apa, kebanyakan hanya di peralat ya. Atau ya karena saya pelayanan mahasiswa juga sangat prihatin melihat mahasiswa-mahasiswa ya. Kemarin juga lihat Ketua BEM SI ya seluruh Indonesia ya, nggak tahu beneran apakah dia benar-benar ketua dari BEM seluruh Indonesia, tapi ya dia dengan mudahnya bilang Jokowi nggak becus mengurusi negara, tapi ya kelihatan dia juga nggak becus ngomong ya, tata omongannya aja nggak jelas ya, dasarnya juga nggak jelas. Ya ini menurut saya gambaran lah stupidity everywhere kita bisa temui, dan mungkin bisa sampai ke skop atau skala yang sampai ke kecil-kecilnya dalam kelompok-kelompok masyarakat, maksud di mungkin jemaat gereja, persekutuan ya, di lingkup-lingkup keluarga orang percaya, ataupun ya tadi mau tarik yang lebih besar dunia, stupidity is everywhere ya. Nah, menghadapi kondisi demikian tentunya kita galau ya. Ini kalau ya saya sebagai orang yang melayani mahasiswa, ya juga ya siswa juga ya dengan di perkantas ya, ini masa depan bangsa mau gimana kalau orang-orangnya sejak muda seperti ini sudah gampang diperalat gitu.
demikian bodohnya membahayakan, merisikokan diri mereka, ya, merisikokan bangsa dan negara dan merugikan banyak orang. Ya, atau pandemi ya, kita sudah 7 bulan ya, banyak yang stay di rumah, kerja di rumah. Ya, kalau kami staf-staf perkantas misalnya banyak pelayanan yang harus dibatalkan atau mesti berpikir keras mengubah bentuk pelayanan kami supaya bisa terus jalan. Ya, ada teman-teman staf yang masih terus bergumul sekarang untuk pelayanan online gimana bisa tetap efektif misalnya. Ya, tapi ya lihat masyarakat kita masih seperti gambar yang tadi itu nggak ada ubahnya. Ya, tapi ya bersyukur ada kabar gembira ya teman-teman, paling tidak misalnya yang saya lihat, boleh slide berikutnya. Ya, kita butuh sovereignty atau kedaulatan atau pribadi atau pihak yang punya kedaulatan ya hadir untuk mengatasi kebodohan-kebodohan yang ada di mana-mana itu. Dan kemarin paling tidak terkait yang demo rusuh Undang-Undang Cipta Kerja itu, salah satunya saya baca ya ini tentang Sultan Jogja ya, dia kan ya raja ya, Sultan, Gubernur Jogja ya, kalau dari segi negara kita ya, kebangsaan negara kita, dia langsung tampil dan menyatakan seperti itu ya, Yogyakarta dengan masyarakatnya tidak pernah punya itikat untuk membangun anarki, untuk aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Saya Hamengkubuwono X, dia langsung menyatakan siapa dia, mengimbau dan berharap pada warga kelompok-kelompok masyarakat bukan karakter kita untuk berbuat anarkis di kotanya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dengan tegas dia menyampaikan itu. Dan kemudian misalnya seperti gambar yang di sebelahnya itu teman-teman bisa lihat langsung masyarakat Jogja dan bahkan pasukan keraton Jogja itu sudah bersiap untuk mengamankan kalau ada yang mau buat rusuh, terutama kalau dikirim dari luar Jogja mau masuk gitu ya. Dan ya ini hal-hal seperti ini sangat menyenangkan, menghiburkan itu ya, ada yang berdaulat, berani bertindak tegas menghadapi kebodohan yang ada di mana-mana tadi ya. Ya walaupun nggak banyak. Ya, bersyukur kalau ada pribadi seperti ini atau masih ada pribadi seperti ini di negara kita. Ya, tapi tentunya kita ya harusnya lebih bersyukur lagi teman-teman, karena kita akan lihat nanti sebenarnya ya ketika ada kebodohan di mana-mana ya, dunia ini ya, masyarakat dunia, penduduk dunia dan secara khusus kita orang percaya itu memiliki ini ya, pribadi yang berdaulat yang kita butuhkan, dan dia bekerja di tengah kebodohan-kebodohan itu ya, hadir dengan kedaulatannya mengubah, mengarahkan segala sesuatu kepada rencananya. Ya, nah ini mari kita masuk ke dalam perikop kita. Boleh teman-teman kita masuk ya, slide berikutnya boleh dipindahkan. Iya, teman-teman kita sudah lihat ya yang pembahasan kita sebelumnya yang terakhir 26 September dengan topik The Wiseful. Kita bisa melihat bagaimana Salomo yang sudah dikaruniakan hikmat yang luar biasa, hikmat yang istimewa, tidak ada orang yang pernah atau akan punya hikmat seperti dia, kata Tuhan. Ya, tapi dia kemudian berlaku bodoh ya, mulai dari separuh masa pemerintahannya yang 40 tahun, yaitu sudah 20 tahun dia memerintah, lalu kemudian 20 tahunnya yang kita pelajari pasal 9 sampai pasal 11, dia itu makin jatuh ke dalam kebodohan ya. Kemarin kita sudah pelajari, pertama dia abaikan firman Tuhan ya, Tuhan berkali-kali menyampaikan firman kepada dia ya, tapi dia mengabaikannya. Ya, lalu kemudian dia salah gunakan karunia yang Tuhan berikan kepada dia, hikmat. Ya, hikmat itu dikaruniakan sesuai dengan permintaannya untuk mengadili umat, untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan kepada umat. Di awal-awal memang kita lihat demikian ya, misalnya yang kasus dua perempuan Sunda rebutan anak itu, ya, dia menggunakan hikmat yang Allah berikan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran, bahkan yang luar biasa kepada yang lapisan paling bawah, yaitu perempuan Sunda itu. Dia gunakan itu, tapi kemudian kita bisa melihat mulai dari pasal 9 itu ya, dia gunakan hikmatnya untuk melakukan proyek-proyek pembangunan sesukanya atau yang apa yang dia inginkan, bukan yang Tuhan inginkan, bukan apa yang menjadi kebutuhan dari rakyatnya. Ya, lalu kemudian kita lihat juga dia mengumpulkan banyak emas, dia mengumpulkan banyak kuda, yaitu maksudnya pasukan berkuda, dan kemudian mengumpulkan banyak istri. Ya, dan itu kemudian menyeret
ke sampai hati yang hal yang paling dalam atau sumber yang paling dalam, yaitu hatinya tidak condong kepada Tuhan, dan hasilnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala ya. Dan terakhir kita bisa melihat hukumannya Tuhan koyak kerajaan Israel ya. Dan Nabi Ahia muncul ya mengkoyakan jubahnya yang dia pakai, lalu 10 koyakan diberikan kepada Yerobeam. Tanda bahwa ya kerajaan dipecah oleh Allah, diberikan kepada Yerobeam ya, yang 2 suku tetap kepada keturunannya Daud ya, kepada anaknya Salomo nanti, yaitu Yerobeam. Ya, tapi kita sudah bisa lihat di situ ya, yang punya hikmat, yang dikaruniakan hikmat sedemikian rupa seperti Salomo, dan sudah terbukti sangat luar biasa hikmatnya, ya, tapi kemudian juga akhirnya jatuh berlaku bodoh. Ya, nah lalu apa yang kita bisa lihat di dalam perikop kita? Ya, nanti kita akan dalami lebih jauh ya. Boleh slide berikutnya. Ya, di 1 Raja-Raja 12 ayat 14 sampai 14 ayat 20 ini teman-teman, ya saya lihat gambarannya itu seperti dulu ya ungkapan yang terkenal gitu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi Salomo ya melakukan kebodohan-kebodohan, terus kemudian nanti penerusnya ya anaknya sendiri Rehabeam yang tetap memegang kerajaan Yehuda atau Israel Selatan itu melakukan kebodohan-kebodohan, dan kemudian penerima kerajaan utara yaitu Yerobeam juga melakukan kebodohan-kebodohan, meniru penerusnya, bahkan jauh lebih jahat lagi kebodohan-kebodohan yang dilakukan ya. Nah, mari kita boleh lebih lanjut pelajari. Saya ajak aja teman-teman langsung ya, kita melihat kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh dua raja ini. Yang pertama Rehabeam teman-teman ya, tadi sudah dibacakan ya pasal 12 sampai ayat 15 saja ya, tapi sebenarnya cerita tentang Rehabeam sampai ayat 24 ya, dan itu semuanya sebenarnya menceritakan bagaimana dia berlaku bodoh ya, seperti papanya Salomo ya. Itu misalnya kita bisa lihat yang saya tampilkan itu ya. Datang Yerobeam ya yang baru kembali dari Mesir. Tadinya Yerobeam kita sudah pelajari ya, dia melarikan diri ke Mesir ketika Salomo mengejar-ngejar hendak membunuh dia, karena Salomo tahu bahwa Allah sudah menyerahkan sebagian kerajaan kepada Yerobeam. Nah, ini ceritanya Yerobeam sudah kembali, dia datang lalu rakyat meminta dia memimpin mereka untuk datang kepada Rehabeam memohon sesuatu hal yang baik ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, itu permohonannya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Nah, itu saya kasih warna merah, penting kita perhatikan. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi dia membawa kasus yang sudah kita lihat di pembahasan kita yang lalu, teman-teman, yaitu Salomo yang mempekerjakan banyak orang rodi. Ya, mulainya memang dia masih kasih pengaturan yang baik ya, ataupun kita bisa lihat juga ada awalnya hanya orang-orang yang bukan Yahudi yang dia jadikan pekerja rodi. Tapi kemudian kita bisa melihat dia akhirnya juga mempekerjakan orang Israel sebagai tenaga kerja rodi ya, diperbudak, nggak dibayar gitu. Ya, itu kita bisa lihat karena Yerobeam ya, kita sudah temukan kemarin ketika kita pelajari, itu salah satu pemimpin kelompok rodi dari suku Efraim. Ya, jadi ayahnya sudah melakukan, dan di sini kita bisa melihat bahkan dilakukannya itu sangat berat. Ya, dikasih tanggungan, dikasih pekerjaan yang berat. Ya, ini mendengungkan apa teman-teman? Mendengungkan dulu Firaun mengasih pekerjaan berat kepada ini anak-anak Yakub, pada orang-orang Israel, keturunan anak-anak Yakub itu orang Israel maksud saya. Ya, ini Salomo berlaku seperti itu. Ya, dan saat ini sebenarnya ada satu anugerah Tuhan hadirkan, ya, ada Yerobeam yang mewakili rakyat membukakan atau menyadarkan ini satu kesalahan yang sudah dilakukan ayahmu. Nah, sekarang kami minta kamu ringankan beban itu. Ya, mereka sudah meminta dengan baik gitu, tidak ada demo membakar atau busway di Yerusalem misalnya ya. Itu tidak mereka lakukan, tidak juga mengundang siswa-siswa dari Jabotabek atau dari luar Jabotabek, itu tidak dilakukan, tapi baik-baik mereka datang dan mereka minta. Sebenarnya ini anugerah saya lihat dihadirkan kepada Rehabeam, dan itu jelas anugerah Allah ya. Sebenarnya bisa dilihat demikian juga ya. Tapi respon Rehabeam bagaimana? Boleh slide berikutnya? Ya, respon Rehabeam itu di ayat 7 sampai ayat 8 ya.
dia minta nasihat gitu ya kepada tua-tua, teman-teman. Tua-tua yang adalah penasehat dari ayahnya. Nah, tua-tua di sini maksudnya bukan orang yang sudah tua renta ya, maksudnya dari segi usia, tapi sebenarnya ini orang-orang berhikmat ya, yang jadi bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik dan benar. Ya, dia minta, lalu kemudian tua-tua itu berkata apa? Itu ayat 7. Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka." Nah, perhatikan ini dulu teman-teman. Saya kasih warna merah. Perhatikan mereka kasih nasihat, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat. Ya, ini anugerah banget buat Rehabeam, teman-teman. Itu apa? Tua-tua ini Allah pakai sebenarnya mengingatkan dia bahwa kalaupun dia itu raja, dia itu sebenarnya hamba rakyat. Ya kan ini sampai kayak sekarang juga banyak ya pemimpin-pemimpin yang nggak menyadari bahwa dia itu abdi rakyat ya. Lalu kemudian dikatakan lagi mau mengabdi kepada mereka itu harusnya itu kamu begini sebenarnya saya nggak langsung dibilang. Ya, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ya, itu nasihat uh, tua-tua itu. Tapi lihat apa yang dilakukan Rehabeam, itu yang ayat 8, saya kasih warna kuning itu yang. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebayanya. Jadi dia nggak mau dengerin orang-orang yang berhikmat itu, yang sudah jelas kasih satu nasihat yang baik, yang Tuhan pakai sebenarnya mendatangkan kesadaran kepada dia bahwa dia itu hamba rakyat. Ya. Nah, lalu perhatikan lebih jauh teman-teman, nah ini yang penting kita perhatikan juga detailnya, dengan yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, jadi Rehabeam rupanya udah langsung ngangkat pendamping-pendamping atau penasehat-penasehat, dan yang dia pilih adalah ya orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Ya, dia rupanya ya nggak percaya sama yang punya hikmat itu, dia mau yang segenerasinya dia, mungkin ya lebih lebih relevan, lebih canggih, lebih keren, lebih up to date mungkin, atau lebih sepikiran dengan dia. Ya, dan sayangnya itu yang dia ikuti. Nah, ini tindakan bodoh yang dilakukan oleh Rehabeam. Ya, lalu berikutnya kita bisa lihat lagi teman-teman. Ya, lalu iya, dia ngikutin nasihat orang-orang muda itu ya, dia berkata kepada rakyat yang dipimpin oleh Yerobeam itu, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu. Jadi ya dia sudah tahu benar akhirnya ya, dan dia mengakui itu, tapi dia bilang aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ya teman-teman bayangkan ini betapa satu kebodohan ya. Perhatikan tadi sudah dibukakan, kamu jangan mengulangi kesalahan ayahmu. Lalu dibukakan juga kamu harusnya menjadi hamba dari rakyatmu, tapi justru dia mengulangi kesalahan ayahnya, bahkan dia tambahin lebih berat dan dia akan berlaku lebih kejam ya. Papaku dulu cambuk kamu dengan cambuk ya, aku cambuk berduri besi. Ya, kebodohan dilakukan oleh Rehabeam. Ya, lalu kita bisa lihat lagi teman-teman, kebodohan ini ya terus berlanjut gitu dan dia menular ya. Boleh? Slide berikutnya. Iya, kebodohan itu menular ya. Itu seperti yang gambar di pojok kanan ya. Stupidity is now airborne. Jadi dia menyebar gitu, bisa menular kebodohan itu. Kita bisa lihat kebodohan Yerobeam itu Rehabeam maksud saya teman-teman itu menular kepada orang Israel ya. Jadi orang Israel mendengar respon Rehabeam itu, mereka berkata di ayat 16 ini, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud, maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Ya, sekilas kita bisa lihat dengan jelas bahwa ya mereka mau memisahkan diri, memberontak ya. Mereka akhirnya nanti dirikan kerajaan sendiri. Tapi simak teman-teman yang saya kasih warna merah. Ya, lihat mereka menyebut Daud, anak Isai, kemudian hai Daud. Ya, jadi mereka nggak bilang Rehabeam, ya, anak Salomo misalnya, atau ya nanti sebut lagi Rehabeam, tapi bilang Daud. Ya teman-teman, ini berarti apa? Jadi mereka ini sudah tertular menjadi bodoh, ya, yaitu kebodohannya apa? Coba melawan apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah janjikan kepada Daud. Saya sudah sering sebutkan ya di pembahasan kita di 2 Samuel pasal 7, Allah menjanjikan kepada Daud bahwa keturunannya akan terus berada di tahta. Ya, dan nanti ada yang akan terus bertata memerintah selamanya. Itu yang kita tahu Yesus Kristus ya. Jadi itu rencana Allah, dan sebenarnya ketika mereka memberontak ini teman-teman, memberontaknya itu bukan hanya sekedar motivasi atau karena si Rehabeam udah nggak memenuhi permintaan kami nih.
kayak buru-buru demo kepada Jokowi ya, bilang Jokowi nggak becus atau apa. Enggak, tapi sudah langsung menyerang rencana Allah yang sudah dijanjikan kepada Daud, dan Allah sudah sedang dan akan terus mengerjakannya. Ya, jadi ingat ini juga teman-teman, kebodohan itu menular. Ya, makanya tadi kita lihat ya yang example tadi yang saya tampilkan, kebodohan itu menular. Hati-hati. Ya. Oke, lalu kemudian kita bisa lihat teman-teman, kebodohan ini bukan hanya menular tapi berkembang biak ya. Rehabiam melahirkan atau melakukan lagi kebodohan-kebodohan berikutnya karena kebodohan yang sebelumnya dia sudah buat ya. Ini di ayat 18 misalnya kita bisa lihat ya. Saya bacakan, ketika Raja Rehabiam Kemudian Raja Rehabiam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Ini kan bodoh amat, teman-teman. Dia sudah tahu orang Israel memberontak dan bahkan sudah sampai seperti tadi bilang, kami nggak mau ambil bagian lagi dalam keturunan Daud atau rencana Allah atas Daud. Dia tetap mau melaksanakan niatnya menjadikan orang-orang itu orang Rodi ya, dan dia utus itu teman-teman, saya kasih warna merah ya, kayak mandor ya, kepala Rodi namanya Adoram. Kalau teman-teman ingat apa yang kita sudah pelajari, Adoram ini teman-teman itu mandor atau kepala Rodi yang papanya pakai ketika papanya seperti tadi ya, menjadikan orang Israel bekerja Rodi dan memberikan beban yang berat. Nah, ini orang yang sama dipakai gitu untuk mau menjadikan orang Israel sebagai pekerja Rodi, atau mungkin juga ada rencana-rencana yang lain. Dia ya, bodoh amat kan. Kenapa dia nggak mikir cari orang yang lain mungkin yang bisa lebih diterima, tapi Adoram ini. Ya, akibatnya ya kembali lihat, so Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Si Adoram itu dilempari dengan batu. Orang Israel jatuh lagi ke dalam kebodohan membunuh. Ya, Adoram ini walaupun mungkin jahat, punya track yang jahat, ya ini adalah sesama manusia, bahkan ini sesama mereka, sama-sama umat pilihan Allah, tapi mereka lempari dengan batu. Ya, lalu kemudian mereka juga tampaknya mau membunuh Rehabeam itu. Ya, hampir-hampir Rehabeam dibilang tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri. Untung masih bisa melarikan diri. Ya, dan kita akan melihat terus berkembang biak kebodohan yang dilakukan oleh Rehabeam. Ya, satu lagi ada ya, jadi kebodohan melahirkan kebodohan, teman-teman. Makanya perlu hati-hati banget jangan sampai kita jatuh kepada kebodohan. Ya, ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ya, ini ayat 21 ya. Pasal 12, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Jadi dia mau perang itu kerajaan utara yang baru terbentuk dengan Yerobeam sebagai raja. Dia mengerahkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. Ya, ini kalau buat kerajaan lain mungkin masih bisa dibilang bisa lah diterima, tapi ini buat kerajaan yang adalah kerajaan Allah yang merupakan bagian dari rencana besar Allah, nggak bisa kayak gini. Kan dia berarti mau memerangi saudara sebangsa dan juga ya saudara yang merupakan satu umat pilihan Allah dan sama-sama merupakan bagian dari pengenapan rencana Allah. Dia mau memerangi itu, dia sudah kumpulkan banyak orang. Dan lihat kaum Yehuda, suku Benyamin udah ngumpul mau ngikutin, jadi ya ketularan juga kebodohannya. Ya, dan hal-hal seperti ini kalau teman-teman lihat tidak disukai oleh Allah. Ya, sebesar kesalahan apapun yang sudah dilakukan oleh satu suku lain atau beberapa suku lain, ketika suku lain yang salah itu diserang, itu membuat Allah murka. Ya, tapi Rehabeam mau melakukan ini. Ya, kebodohan berkembang biak. Ya, oke, boleh. Selanjutnya kita bisa lihat. Ya. Nah, yang rival ya, raja dari kerajaan utara atau kerajaan Israel, Yerobeam. Nah, ini kita lihat di perikop kita juga melakukan kebodohan ya. Ini tentunya kita harus lihat apa yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman ya, yaitu bahwa Yerobeam itu sebelum dijadikan Allah sebagai raja Israel, Allah telah memberikan dia firman-Nya. Ya, dan itu merupakan satu janji Allah bahwa memang ya Allah memilih dia untuk memimpin 10 suku. Dan bahkan Allah memberikan janji yang luar biasa. Kita bisa lihat itu ya, mulai dari 11 ayat 31 ya, lewat Nabi Ahia, Allah sampaikan firman-Nya, ya ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, itu yang tadi saya bilang, jadi Ahia mengoyak jubahnya, 10 koyakan melambangkan 10 suku yang di utara, diberikan kepada Yerobeam, Yerobeam akan menjadi raja mereka. Sungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Ini sudah dinyatakan di ayat 31. Ya, lalu nanti di bawahnya dinyatakan lagi. Boleh slide berikutnya?
Ya. Nah, ini di ayat 38 ya. Allah menambahkan janji itu bahkan lebih luar biasa tambahannya ini teman-teman. Ya, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Jadi ya, mesti taati firmanku kata Allah. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Ya, jadi kalau mau tahan, Allah akan sertai. Aku akan, nah ini yang luar biasa. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Ya. Jadi apa yang Allah janjikan di 2 Samuel 7 kepada Daud, keturunan Daud akan selamanya ada di tahta, ini juga dijanjikan kepada Yerobeam, teman-teman. Ya, dan kalau kita lihat berarti rencana Allah, sebenarnya Allah juga mau memakai kerajaan utara untuk menggenapi rencananya. Walaupun mereka memang sebagai kayak pendukung lah ya, yang utama tetap kerajaan Yehuda, karena di kerajaan Yehuda itu keturunan Daud memerintah sampai nanti dari mereka lahirlah Kristus. Tapi itu rencana Allah ya tetap Israel utara maupun selatan dipakai, dan Yerobeam serta keturunannya dijanjikan akan menjadi pemimpin atau menjadi raja atau berada di tahta selamanya, persis seperti keturunan Daud. Itu yang Allah janjikan. Ya, tapi dia berlaku bodoh. Dan apa kebodohannya? Nah, itu boleh kita lihat berikutnya. Ya, ya ini di ayat 26 ya. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, ya kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Ya, ini di ayat pasal 12 ya, ayat 26 ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, dia ragu itu bahwa kerajaan itu tetap akan ada di tangannya, apalagi di keturunannya seperti yang Allah janjikan tadi. Dan dia berpikir bahwa dia mesti dengan usahanya untuk memastikan apa yang Allah janjikan itu terwujud. Tidak cukup hanya Allah menjanjikan dan Allah nanti akan mengenapi janji itu. Mesti aku melakukan sesuatu. Itu yang ada di pikiran Yerobeam. Nah ini yang saya pikir mungkin sekali akan sangat kena dengan banyak di antara kita. Ya, karena saya lihat termasuk dulu juga pengalaman saya gitu. Ketika Allah sudah memberikan janji, kita sering berpikir, oh ada yang mesti aku lakukan. Nggak cukup kalau cuma berpegang pada janji Allah dan biarkan dia bekerja, melakukan apa yang dia janjikan itu, dan kita lakukan bagian kita. Mesti ada plusnya. Bahkan plus ini, plus itu, plus itu. Ya, nah, lihat apa yang dia pikirkan untuk memastikan posisinya. Ya, ayat 27 ya mulai muncul. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, yaitu Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam. Ya, jadi muncul di pikirannya, nah ini satu kebodohannya, yaitu soal mempersembahkan korban sembelian di Yerusalem. Kalau rakyatku tetap persembahkan korban di kerajaan selatan, ya di Yerusalem, wilayahnya Rehabeam, nanti mereka bisa terpengaruh balik kepada Rehabeam. Rencana Allah itu tidak akan terwujud. Ini yang dia pikirkan. Jadi aku mesti lakukan sesuatu. Ya, dan ini satu kebodohan yang double teman-teman. Yaitu apa? Allah mengangkat dia menjadi raja. Allah juga menjamin dia akan terus menjadi raja, keturunannya akan menjadi raja selamanya di utara asal mau taat. Tapi lihat, dia nggak suka kalau orang tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan di Yerusalem. Ya, jadi ini maksudnya double gitu. Dia nggak suka orang beribadah kepada Allah yang sudah memberikan anugerah besar kepada dia. Rusak ibadah kepada Allah itu. Cegah ibadah kepada Allah itu nggak apa-apa. Yang penting aku bisa tetap menjadi raja. Ini yang muncul di pikirannya. Ya, kebodohan itu sudah makin berkembang dan akhirnya dia wujudkan. Boleh slide berikutnya? Ya, nah ini di pasal 12 itu ya, mulai ayat-ayat di bawah ya, mulai ayat 28 ke bawah ya, terutama saya tampilkan di situ, teman-teman bisa lihat poin-poinnya saja ya. Yerobeam berusaha memastikan posisinya sebagai raja Israel dengan buat 2 patung anak lembu emas jantan. Ya, dia taruh satu di Betel, satu di Dan, terus kemudian orang Israel jadinya menyembah anak lembu jantan itu. Ya, sejarah berulang kembali, teman-teman. Dulu pada waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka menyembah satu patung anak lembu emas. Nah, kini mereka menyembah 2 patung anak lembu emas jantan. Ya, dan ini satu ironi ditampilkan dengan kuat. Kalau teman-teman ingat yang tadi ya, Yerobeam menghadap kepada Rehabeam
ya, atas permintaan orang Israel, memohon supaya diringankan pekerjaan mereka sebagai rodi. Itu teman-teman mirip seperti Musa dulu menghadap Firaun, minta diringankan pekerjaan orang Israel sampai nanti akhirnya minta diizinkan untuk pergi beribadah di padang gurun. Dia berlaku seperti Musa, mau mendatangkan kebaikan bagi umat Allah. Awalnya, tapi akhirnya teman-teman, dia berbalik 180 derajat, jadi seperti siapa? Pasangannya Musa, Harun. Harun kan yang membuat patung anak lembu emas itu. Jadi dia justru sekarang beralih, jadi seperti kayak Harun, menyeret orang Israel kepada penyembahan berhala. Dan ini di awal dia memerintah. Kalau Salomo yang sebelumnya itu berlaku bodoh, ya itu kan perlahan-lahan kebodohannya atau kejatuhannya kepada penyembahan berhala. Ini langsung di awal dia memerintah. Dan langsung sekaligus bikin dua, ya di Betel dan di Dan, itu berarti di utara dan di selatan, teman-teman. Jadi dia tempatkan di posisi strategis. Dan orang Israel akhirnya menyembah. Ya, jadi kebodohan berkembang biak dan menular, orang Israel menyembah berhala. Ya, lalu dia masih tambahkan lagi, dia bikin kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Ya, jadi kalau kegagalan Salomo kita lihat masih membiarkan kuil-kuil pengorbanan itu. Nah ini si Yerobeam berlebih lagi, dia tambahin lagi kuil-kuil di bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan itu apa? Tempat dulu orang-orang Kanaan mempersembahkan korban kepada ilah-ilah mereka yang menjijikan. Orang Israel jadi seperti orang Kanaan yang menjijikan di mata Allah. Ya, lalu kemudian dia lakukan open recruitment, imam-imam. Ya, jadi dia angkat imam-imam untuk melayani di kuil-kuil itu, dan itu ya open gitu, bukan orang Lewi. Ya, lalu kemudian bahkan dia bikin hari raya, dan kemudian dia naik ke Mesbah di Betel pada hari raya itu untuk bakar korban. Ya, jadi dia bikin satu agama alternatif, agama baru, supaya orang jangan beribadah kepada Allah di Yerusalem, ya, untuk memastikan posisinya sebagai raja Israel. Ya, jadi lihat kebodohan ini berkembang biak dan menular. Ya, dan ini ya terjadi terus sampai sekarang. Mungkin kita sudah pernah, dan mungkin kita juga akan terus digoda, atau paling tidak mungkin kita akan mengalami dampak-dampaknya ya dari kebodohan-kebodohan yang terus berkembang biak dan menular ini. Ya. Nah, boleh slide berikutnya. Ya, dan ini adalah satu ancaman yang besar bagi kita, teman-teman. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Dietrich Bonhoeffer ini. Ya, dia bilang, teman-teman bisa lihat, terutama yang di awal dan di akhir ya. Stupidity is a more dangerous enemy of the good than malice. Jadi kebodohan itu jauh lebih berbahaya, musuh yang jauh lebih berbahaya bagi kebaikan daripada kejahatan. Jadi musuh kejahatan dia yang lebih berbahaya. Musuh kebaikan itu bukan kejahatan yang lebih berbahaya atau yang paling berbahaya, yaitu kebodohan. Ya, lalu perhatikan yang paling bawah, ya, against stupidity we are defenseless. Ya, kita bisa lihat teman-teman, ya, kita nggak berdaya seperti tadi. Kebodohan itu bisa timbul di diri kita atau kita bisa tertular dan dia bisa berkembang biak menulari banyak orang. Ya, ini satu kabar buruk. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Tapi syukur teman-teman, seperti yang tadi kabar tentang Sultan Jogja itu, ya kita bisa melihat di perikop kita, ya syukur ada kabar baik, ya yaitu apa? Ada firman Tuhan yang berdaulat dikaruniakan atau sudah dikaruniakan dan kemudian dia tergenapi atau dia dikaruniakan dan nanti akan tergenapi di masa yang berikutnya. Ya ini kita bisa lihat tadi dalam hal kebodohan Rehabeam teman-teman di pasal 12 ya. Ayat 15, ya, lihat di situ dituliskan oleh narator ya. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Ya, jadi firman Tuhan ya yang sudah difirmankan itulah menjadi penyebab kenapa Rehabeam tadi dapat nasihat dari tua-tua, kemudian akhirnya dia beralih ngikutin nasihat dari penasihatnya sendiri, orang-orang muda itu. Yaitu ini, Allah yang menggerakkan supaya firman-Nya tergenapi. Firman bahwa kerajaan dia pecah dua karena dosa-dosa yang sudah dilakukan Salomo. Ya, mungkin kita lihat loh, ini apa baiknya kalau Tuhan melakukan hal ini. Ya, saya melihat baiknya kita mesti perhatikan bahwa apa yang sebelumnya ditampilkan, yaitu Salomo sudah melihat orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, dia yang berhikmat, yang sudah demikian sukses,
tapi menyeret umat kepada penyembahan berhala. Nah, untuk memperbaiki hal itu, Allah planningnya apa? Yaitu kerajaan mesti dipecah dua, jangan terus satu, jangan terus ada di tangan Salomo ataupun di keturunannya, tapi tetap satu. Aman, mesti ada penghukuman supaya mereka sadar bahwa apa yang Salomo lakukan itu satu kesalahan dan mereka tidak boleh meneruskan atau melakukannya di waktu ke depan. Ya, nah ini dilakukan. Firman berdaulat. Rehabeam akhirnya menjadi alat Allah untuk ini firman ini digenapi. Ya, oke. Lalu berikutnya kita bisa lihat juga yang tadi, ya. Slide berikutnya ya, firman Tuhan berdaulat dikaruniakan teman-teman ketika tadi yang terakhir ya, Rehabeam mau memimpin orang Yehuda, orang Benyamin menyerang Israel Utara, ya. Lihat apa yang terjadi ayat 22. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, jadi Allah kirimkan nabi, abdinya yaitu Semaya. Ya, lalu firman-Nya adalah demikian yang disampaikan oleh Semaya ayat 23. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Ya, jadi lihat firman dianugerahkan pertama kepada Rehabeam yang sudah berlaku bodoh dan kebodohannya itu menulari kaum Yehuda, kaum Benyamin, bahkan Israel yang lainnya. Lihat disebutkan kepada selebihnya dari bangsa itu, jadi ke suku-suku yang lain. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia Tuhan akan firman yang isinya bilang gitu, jangan perang, jangan maju, menyerang Israel Utara. Karena aku yang menyebabkan ini terjadi. Menyebabkan ini terjadi maksudnya apa? Ya desainku, aku pecah kerajaan ini ya untuk nanti membaharui umatku yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dan juga menjalankan rencana besarku atas dunia. Kurang lebih Tuhan menyatakan demikian. Ya, dan hal yang luar biasa terjadi teman-teman, yaitu apa? Lihat yang terakhir atau ujung dari ayat 24. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Ya, mereka teman-teman, mereka ini siapa? Ya, Rehabeam, raja baru yang telah berlaku banyak kebodohan itu, lalu juga yang sudah ketularan kebodohannya, kaum Yehuda, kaum Benyamin, ya, dan ya juga selebihnya dari bangsa itu. Maksudnya apa, yang utara itu enggak kemudian juga nyerang yang selatan. Ini satu hal yang luar biasa. Akhirnya mereka mendengarkan firman Tuhan. Rehabeam, yang papanya sudah mengabaikan firman Tuhan. Dan tidak seperti yang kita bisa lihat di yang kita sudah pelajari juga ya teman-teman, kalau yang ikut ya, di pasal 2, sebelum Salomo memerintah atau mulai menjalankan pemerintahan, papanya Salomo yaitu Daud kasih nasihat, kamu mesti taat kepada firman Tuhan supaya kamu beruntung, yaitu kamu dipakai Tuhan dalam rencananya, dan kemudian janjinya keturunanku akan terus selamanya ditata itu terus berlanjut. Salomo dapat itu dari papanya, ya, sehingga kita bisa lihat yang kita sudah pelajari juga di awal-awal atau di paruh pertama pemerintahannya yang 20 tahun itu, ya secara umum dia taat kepada firman Tuhan atau dia melakukan pemerintahan ya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Rehabeam nggak dapat kayak gitu. Papanya orang yang sudah mengabaikan firman Tuhan, bahkan hatinya sudah nggak condong kepada Tuhan, tapi kepada berhala. Tapi sekarang lihat firman Tuhan yang berdaulat, ya, atau Tuhan yang berdaulat menyimpan firman-Nya, dan Rehabeam taat kepada firman. Juga orang-orang yang sudah tertular kebodohannya itu. Ya, nah ini Rehabeam, lalu kemudian Yerobeam bagaimana? Sama, firman Tuhan yang berdaulat dikaruniakan. Slide berikutnya. Ya, ini kita bisa lihat ya, saya tampilkan pasal 13 teman-teman. Ya, ayat 1 dan 2 ya, seperti tadi ya, Yerobeam bikin agama sendiri itu ya, yang sangat lengkap ya. Ada 2 patung anak lembu emas dan dia bilang inilah Allah kalian, sembahlah dia. Lalu dia dirikan kuil-kuil di bukit-bukit pengorbanan, open recruitment, imam untuk melayani di kuil-kuil itu, tetapkan hari raya, lalu hari raya itu dia naik ke mesbah, dia persembahkan korban di situ. Ya, ini kalau teman-teman ingat ini kayak Salomo waktu mentahbiskan bait suci yang sudah selesai dibangun. Salomo memimpin upacara pemberian korban, cuman ya Salomo kepada Allah, tapi Yerobeam kepada kepada patung satu ya, berarti ya di beta ya, kepada patung anak lembu emas itu ya. Ketika dia mau melakukan itu, datang ya, itu yang disebut
di situ ya, seorang abdi Allah dari Yehuda, jadi seorang nabi, tapi namanya tidak disebutkan, tapi ditekankan dia ini abdi Allah, berarti ya dia memang benar-benar mengabdi kepada Allah, menjalankan tugasnya sebagai nabi. Tuhan kasih perintah ya untuk sampaikan firman-Nya. Firman-Nya apa? Itu yang di ayat 2. Ya, hai mesbah, beginilah firman Tuhan, bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, dan juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasnya. Jadi firman disampaikan, dan firman ini maksudnya supaya menyadarkan Yerobeam dan bahkan orang Israel sudah menyembah dua patung itu dan juga ilah-ilah lain untuk sadar berbalik dari kebodohan mereka dan hanya menyembah kepada Allah ya. Tapi memang ini terjadinya akan masih jauh ya teman-teman, ini baru tergenapi nanti di kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ya. Tapi perhatikan Tuhan sudah menyatakan dia akan menghukum atau melakukan penghakiman yang luar biasa. Ya, itu lihat begini firman Tuhan, seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Jadi ya janji Tuhan tetap berjalan, rencana Tuhan keturunan Daud tetap ada di tata berjalan, dan bahkan nanti akan muncul seorang keturunan yaitu namanya Yosia ya, yang kita nanti akan lihat dia melakukan pembaruan rohani KKR besar-besaran setelah menemukan gulungan Taurat ya, dan kemudian dia sadar bangsanya sudah bersalah sedemikian rupa lalu mesti taat kepada Taurat ya, dia akan menjalankan penghukuman itu, dan penghukumannya luar biasa, yaitu ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan. Jadi imam-imam itu akan disembelih di atas korban ya, maksudnya di atas mezbah yang biasa mereka mempersembahkan korban kepada berhala-berhala, kini mereka lah jadi korbannya, dan juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atas mezbah-mezbah yang dibuat oleh Yerobeam itu. Maksud tulang-tulang dibakar itu maksudnya apa? Itu maksudnya untuk menajiskannya. Jadi sangat menghina, merendahkan berhala-berhala itu, nunjukin bahwa yang sebenarnya Allah itu adalah Yahweh. Ya, nah ini firman diberitakan ya, dan nanti ditunjukkan dalam kitab Raja-Raja itu tergenapi. Nah ini kabar baik yang kita lihat di dalam 13 ayat 1 sampai 2. Ya, nanti di bagian selanjutnya ada lagi teman-teman, tapi itu saya simpankan buat teman-teman nanti di dalam PA kelompok. Ya, tapi kita bisa lihat sampai di sini ya, ada kebodohan ya, stupidity, lalu kemudian hadir sovereignty, yaitu firman Allah yang berdaulat dikaruniakan. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, teman-teman langsung saja di sini kita bisa menarik ya atau menangkap pesan yang mau disampaikan bagi kita dari cerita tentang kebodohan di mana-mana dan kemudian hadir firman yang berdaulat ini ya. Pesannya adalah itu ya. Kalau saya coba dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris seperti di situ. In the end, sovereignty will triumph over stupidity. Ya, pada akhirnya ya, kedaulatan Allah dalam hal ini adalah firman Allah yang berdaulat itu akan menang, akan menjadi pemenang atas kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh manusia, kebodohan yang dilakukan oleh raja-raja sekalipun. Ya, pada akhirnya firman Tuhan yang akan menang. Kita bisa lihat tadi Rehabeam melakukan kebodohan-kebodohan dan dia berusaha mempertahankan kerajaan tidak pecah. Tetap apa yang sudah Allah firmankan, kerajaan harus dikoyakan. Itu yang terjadi. Rencana Tuhan yang menang. Ya, ataupun ya si Yerobeam ya, dia berusaha mendirikan atau membentuk ibadah alternatif kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah lain supaya dia tetap ada di tahta. Ya, kita akan bisa melihat ya, mulai dari bagian ini itu gagal, itu kalah rencananya. Yang menang adalah firman Tuhan. Rencana Tuhan yang akan menang. Ya, walaupun terkadang ya seperti yang tadi saya sudah bukakan juga, itu membutuhkan waktu yang masih jauh ke depan. Ya, nanti akan lahir yang namanya Yosia, menjungkir balikan, menghancurkan semua penyembahan berhala yang didirikan oleh Yerobeam bin Nebat ini. Ya, jadi betapapun bodohnya keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh manusia, ya, sovereignty of God, ya, of His word, itu yang akan menjadi pemenangnya. Ini yang kita bisa yakini. Ya, termasuk apa yang kita lihat terjadi di bangsa kita sekarang. Ya, tadi 2 contoh dan mungkin ada banyak contoh lain lagi yang bisa kita munculkan ya. Tapi jelas ya kebodohan apapun yang bisa dibuat, yang sudah dibuat atau yang akan dibuat ke depan,
ya, termasuk mungkin yang dibuat oleh kita, dibuat oleh sesama saudara seiman, sesama rekan sepelayanan, itu tidak akan bisa menang, ya. Dan Alkitab sendiri sudah menyatakannya, teman-teman. Ya, itu yang saya tampilkan di pojok sebelah kanan, mudah-mudahan cukup kelihatan ya buat teman-teman ya. Memang agak kecil. Itu dari Amsal 21 ayat 30 ya. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Gak ada hikmat. Tentunya hikmat dalam sudut pandang manusia ya. Insight, pengertian manusia, rencana manusia yang bisa sukses berhasil melawan Allah dan rencananya. Ini sudah dinyatakan. Ya, dan ini berarti ya ditekankan kembali kepada kita atau diajak kepada kita untuk kembali meyakininya bahwa memang pada akhirnya tetap Allah yang akan menang, firman-Nya yang akan tergenapi. Ya, dan ini harus kita lihat pertama-tama ini dialami sendiri oleh pembaca mula-mula dari kitab Raja-Raja, teman-teman. Ya, mereka saya sudah sampaikan ya, mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sudah menerima pesan bahwa mereka memang akan masuk ke dalam pembuangan 70 tahun, habis itu akan dibebaskan oleh Allah, bisa kembali. Mereka mengalami itu. Dan kemudian bahkan ya mereka akan mengalami Allah terus mengerjakan rencananya tahapan demi tahapan, ya, walaupun memang tidak di zaman mereka, tapi nanti di zaman perjanjian baru, ya, yaitu adanya raja, ya, yang jauh lebih sempurna, raja yang dibutuhkan, yaitu Yesus Kristus, ya, tidak seperti Daud yang ada gagalnya, Salomo yang sudah gagal sedemikian rupa, ataupun Rehabeam, Yerobeam, dan nanti banyak raja lainnya gagal untuk menjadi raja, memimpin umat taat kepada Allah, ya, melaksanakan rencana Allah, menjadi Allahnya Allah, menyaksikan dia mewujudkan rencana di dunia ini, mereka gagal, tapi nanti ada Kristus yang sempurna, memimpin umatnya, taat kepada Allah, memimpin umatnya untuk bisa menjadi pelaksanaan rencana Allah. Dan kita sudah melihat lengkap teman-teman di dalam Alkitab ya, di Wahyu misalnya. Ya, lihat aja Wahyu pasal 1 ayat 8, itu Yesus tampil ya, dalam pewahyuan itu dia bilang, ya, akulah Alfa dan Omega, aku yang awal dan akhir, semuanya bermula dari aku, beralih kepada aku, lalu ujungnya dia bilang apa? Aku yang maha kuasa. Ya, dia, dan kemudian Wahyu menunjukkan itu kan, semuanya pada akhirnya tekuk lutut ya di bawah Kristus. Ya, Allah menyatakan itu rencananya dan kita sudah dikasih gambaran bahwa nanti rencananya dia secara full, secara penuh akan tergenapi. Dan kita sudah menikmati sampai tinggal tahap terakhir saja teman-teman, yaitu tahap apa ya? Yesus datang kembali sebagai penguasa atas raja, segala raja. Ya, nah pegang ini teman-teman, Tuhan sampaikan kepada kita, ya, entah kita resah, gelisah soal masa depan kita terkait apa yang terjadi di bangsa, di dunia, ataupun mungkin kita juga resah dan gelisah karena kita mungkin bisa atau masih sering jatuh melakukan kebodohan-kebodohan, ya, atau ada orang-orang terdekat kita melakukan kebodohan-kebodohan, yakinilah ini, bahwa yang berdaulat yaitu Tuhan, dan firman-Nya yang berdaulatlah akan menjadi pemenang. Rencananya yang akan terwujud, apapun kebodohan yang dibuat oleh manusia-manusia di sekitar kita. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, saya kasih 2 pertanyaan untuk direnungkan dan teman-teman bisa menarik aplikasi nanti untuk masing-masing ya dari poin itu ya. 2 pertanyaan ini. Apakah aku dengar dan taati firman Tuhan dalam tiap aspek hidupku, tiap-tiap hari? Ya, coba ambil waktu dan renungkan ini teman-teman. Lalu secara khusus ya dalam bagaimana aku harus membuat keputusan-keputusan di dalamnya. Ya, kita bisa lihat tadi kan Rehabeam harus buat keputusan, Yerobeam harus buat keputusan. Sebelumnya Salomo juga, Daud juga, ya, ada yang membuat keputusan yang bodoh, tidak percaya kepada firman yang sudah diberikan, atau tidak mau berpegang kepada peringatan bahwa harus taat kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, ataupun Allah berikan pengingat-pengingat supaya pegang firman-Nya. Ya, misalnya kalau Rehabeam itu ada tua-tua, ya, Yerobeam ada nabi dikirimkan, ya, mereka nggak mau. Cuma sayangnya mereka nggak mau ya, tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Nah, bagaimana kamu dalam membuat keputusan-keputusan di dalam hidup? Ya, kalau lihat cerita-cerita ini teman-teman dan juga cerita-cerita lain di bagian Alkitab, ya,
setiap orang, ya, khususnya ya hamba Tuhan, umat Tuhan maksud saya, itu akan Tuhan perhadapkan memang membuat keputusan-keputusan yang sangat menentukan di dalam hidup, yang risikonya akan sangat besar buat diri mereka, buat keluarga, masyarakat, ya, bangsa dan negara, bahkan dunia, ya. Eh, Dampaknya akan besar, tapi risikonya juga besar. Nah, ketika membuat keputusan ini, keputusannya itu keputusan yang godly decision, ya, sesuai dengan firman Tuhan, atau ya keputusan yang bodoh. Kalau buat keputusan yang bodoh, ya harus menanggung akibatnya. Karena yang menang tetap Allah dan rencananya. Ya, kalau saya bisa sharing sedikit dan mungkin sebenarnya sudah sering, paling tidak sebagian teman-teman mendengarkan, ada momen di mana saya harus membuat keputusan, yaitu mulai dari waktu saya masuk di kampus, teman-teman. Ya, saya ya punya cita-cita waktu masuk di kampus menjadi ahli farmasi, ya. Tapi kemudian ya saya lihat Tuhan menyampaikan banyak firman, baik secara pribadi kepada saya atau pembinaan-pembinaan di PMK, atau ketika saya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan yang mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa memang saya mesti jadi seperti saya sekarang ini, yaitu hamba Tuhan full time. Itu mulai ya awalnya ya diajak ke pelayanan, cuma saya seperti kebanyakan mahasiswa bilang, enggak, saya masuk ini untuk studi ya, ikut persekutuan aja udah cukup lah, sekali-sekali bantu-bantu. Ya, tapi kemudian yang menang akhirnya apa? Ya rencana Tuhan, ada cara Tuhan membuat saya akhirnya masuk dalam pelayanan. Itu di kelompok kecil disadarkan akan hal itu. Lalu masuk pelayanan, ya Tuhan kasih tanda-tanda ya, kasih firman-Nya lewat berbagai cara, termasuk ada seorang senior jurusan farmasi angkatan 90, saya angkatan 92 ya, bilang ke saya bahwa kamu harus pelayanan beberapa periode gitu. Saya lihat demikian katanya. Lalu saya bilang, enggak, saya maunya cuma 1 periode kepengurusan aja gitu. Jadi saya tetap mau cepat-cepat lulus gitu. Cuma ada cara Tuhan, dan cara Tuhan luar biasa, dan ini tentunya nggak mengenakan teman-teman. Ya mungkin model-model yang dialami raja-raja yang ya melakukan kebodohan tadi. Yaitu saya akhirnya sangat kesulitan untuk bisa dapat nilai yang baik di masa kuliah, atau menyesuaikan diri dengan kuliah-kuliah praktikum terutama ya di farmasi. Jadi sampai semester 5 ya nilai saya itu banyak yang lantai C, bahkan D, E mesti ngulang lagi itu banyak. Ya. Jadi yang menang Tuhan, teman-teman. Dia mulai nahan saya untuk lama di farmasi MIPA UI. Ya, sampai kemudian muncul juga itu Krismon 9798 itu juga saya sempat ketahan lama karena sebenarnya saya sudah tinggal ambil tugas akhir penelitian farmasi, kemudian ada Krismon, jadi mesti ya banyak doa, banyak cari dana ya, jadi ketahan juga. Setelah dapat dana, ya ada juga cara-cara Tuhan gitu. Sebenarnya saya sangat excellent di dalam penelitian yang saya ambil, teman-teman. Analisis kimia farmasi, nilai-nilai saya yang paling tinggi itu di situ, lebih tinggi dari teman-teman seangkatan saya, bahkan saya nggak pernah ngulang di situ, selalu lebih tinggi. Tapi kemudian ada kegagalan-kegagalan dalam penelitian saya, jadinya akhirnya sampai menghabiskan masa studi saya, teman-teman. Ya, tapi untung masih bisa lulus. Cuma ya itu cara Tuhan membuat saya lebih lama lulus, sampai akhirnya saya menemukan pimpinan Tuhan bahwa saya memang bukan jadi ahli farmasi, tapi ya Tuhan menghendaki saya menjadi hambanya. Ya sampai bahkan setelah itu pun saya masih mau ambil apoteker, coba ambil apoteker, coba tahu Tuhan boleh ini ya apoteker juga gitu ya, nanti hamba Tuhan mungkin nanti tinggal bagi waktu aja. Ya saya Tuhan izinkan masuk apoteker, tapi kemudian baru 1 semester ya, harusnya 2 semester untuk menjadi apoteker, ya Tuhan sudah berbicara lebih jelas, dia tahan saya, dihentikan saya, yaitu apa? Saya nggak bisa bayar uang semester untuk semester berikutnya. Kalau saya bisa bayar, saya akan jadi apoteker, nggak jadi kayak sekarang teman-teman. Tapi ada aja cara Tuhan, saya nggak bisa bayar, sampai akhirnya ya kemudian terjadilah selanjutnya, sampai saya menjadi hamba Tuhan full time. Ya, setelah jadi hamba Tuhan full time juga masih punya rencana-rencana, dan yaitu kebodohan-kebodohan, yaitu apa? Saya masih berpikir nanti mungkin ya jadi hamba Tuhan full time sekian tahun saja, walaupun sudah jelas Tuhan sampaikan kepada saya jadi hamba Tuhan full time seumur hidup gitu. Nah itu apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya masih simpan buku-buku farmasi saya, dan di dalam hati pikiran saya adalah satu ketika nanti saya akan kembali ke profesi farmasi, tinggalkan pelayanan mahasiswa di perkantas, masuk dunia farmasi lagi. Cuma ya itu kebodohan dan
bisa menang melawan rencana Allah. Dan Allah menang luar biasa. Itu apa teman-teman? Buku-buku farmasi yang saya masih simpan baik-baik itu dimakan rayap teman-teman. Saya simpan di sebuah lemari, buku-buku farmasi saya itu di sebelah kiri, di sebelah kanan itu buku-buku yang lain. Termasuk buku-buku komik saya dari saya kecil. Yang dimakan rayap teman-teman, itu cuma buku-buku farmasi saya yang ada di sebelah kiri. Buku-buku sebelah kanan tidak disentuh sekalipun oleh rayap itu. Emang ada ahli biologi misalnya itu yang bisa bilang, oh rayapnya cuma suka sama buku farmasi. Nggak ada. Saya berlaku bodoh. Tapi Tuhan yang menang. Ya, dan sejak saat itu ya saya tidak mau lagi buat kebodohan. Saya berdoa, berjuang sebanyak mungkin. Dan akhirnya menikmati yang lebih baik, lebih istimewa. Yaitu apa? Mengalami kemenangan-kemenangan rencana Tuhan tanpa saya harus mengalami kekalahan. Ya, ini doa dan kerinduan saya. Teman-teman juga bisa menarik pelajaran dari bagian ini dan terus renungkan hal ini tiap-tiap hari. Apakah aku dengar dan taati firman Tuhan? Dan terutama ketika kamu harus membuat keputusan. Makin kamu lihat keputusan itu besar, dampaknya. Makin besar akibatnya kepada kamu, kepada keluargamu, bangsa dan negara, persekutuan, gereja. Ya, di situ kamu harus benar-benar ya berdoa, dengarkan firman, bahkan minta firman Tuhan secara khusus atau petunjuk Tuhan secara khusus supaya kamu bisa making godly decision, bukan membuat stupidity yang baru dan menularkannya kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bisa belajar dari kisah Raja Baru di Kerajaan Yehuda ataupun juga Raja Baru Kerajaan Israel, Rehabeam dan Yerobeam. Seperti pendahulu mereka juga melakukan kebodohan-kebodohan. Bahkan kebodohan mereka berkembang biak secara luar biasa. Bahkan seperti Yerobeam dengan terang-terangan menyerang Allah yang sudah memberikan begitu besar anugerah kepada dia. Dia yang bukan siapa-siapa, dipercayakan kerajaan yang adalah umat-Mu, dan Engkau janjikan bahkan dia akan bisa terus menjadi raja di atas 10 suku Israel, asal dia mau taat. Tapi dengan segera dan terbuka dia melanggar semuanya. Bahkan dia menghalangi orang beribadah kepadamu di Yerusalem dan mengalihkannya beribadah kepada patung-patung berhala. Tapi kami bisa melihat tidak ada yang menang dari mereka. Rencana mereka, pemikiran mereka, tindakan-tindakan mereka, tidak ada yang menang, tidak ada yang berhasil. Walaupun mungkin itu harus terjadi sampai lama di waktu ke depan. Tetap Allah yang menang, Allah yang berdaulat, firman-Nya yang berdaulatlah yang menang. Mereka kehilangan satu hak istimewa untuk bisa menikmati Engkau pakai di dalam kemenangan rencana-Mu, di dalam kemenangan firman-Mu. Tapi mereka menjadi pihak-pihak yang justru kalah, tidak menikmati hal-hal istimewa yang Kau sediakan atau Engkau janjikan kepada mereka. Ya Tuhan, kiranya firman ini bisa mengingatkan kami bagaimana tidak ada satupun hikmat manusia, pengertian manusia, rencana-rencana manusia yang bisa menang atas rencana Allah. Itu semua sesungguhnya kebodohan belaka jika dihadapkan dengan Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kesadaran ini membuat kami menggunakan banyak waktu untuk terus introspeksi di hadapan-Mu. Apakah kami mendengarkan dan menaati firman-Mu dalam tiap segi kehidupan kami hari demi hari. Dan khususnya ketika Engkau perhadapan kami dengan keputusan-keputusan penting yang dampaknya besar dan juga risikonya besar. Itulah saat di mana kami benar-benar seharusnya tidak berlaku bodoh, tapi kami membuat godly decision, keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat satu dan lain cara. Supaya kami bisa turut di dalam kemenangan-Mu, kemenangan rencana-Mu, kemenangan firman-Mu ya Tuhan. Bukannya harus mengalami dampak-dampak yang tidak enak, yang mengerikan, yang kami lihat dialami Rehabeam ataupun Yerobeam terlebih lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan masukkan buah ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan pada MC.
Ya, terima kasih untuk Bang Febian untuk firman yang telah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Tim PA memberikan kesempatan untuk rekan-rekan untuk bisa mendukung pelaksanaan BSD dalam bentuk persembahan secara sukarela. Jadi nanti rekan-rekan bisa memberikan melalui nomor rekening ataupun melalui GoPay yang akan ada di slide berikutnya. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita yang telah diselamatkan dan diberi tanggung jawab oleh Tuhan, Sang Raja sejati, maka kita hendaklah menyatakan Kristus melalui kehidupan kita dan juga keputusan-keputusan kita sehari-hari. Mari untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Di Dunia Yang Penuh Cemara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang terjebak, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan oleh Bang Febian, biar kiranya kami pun boleh meresponi dan juga merenungkan setiap firman yang boleh disampaikan. Untuk kami boleh terus membuat rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan juga bersyukur untuk persembahan yang boleh diberikan oleh rekan-rekan sekalian, biar kiranya setiap persembahan yang diberikan dapat dikelola dengan baik oleh tim PA dan juga dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini aku akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk pertama, ini adalah rekapitulasi persembahan BSC dari bulan Juli hingga bulan September. Ya, biar kiranya bersyukur juga untuk rekan-rekan yang boleh mendukung BSC ini dan juga telah memberikan melalui persembahan, biar kiranya setiap persembahan yang diberikan juga dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, untuk BSC selanjutnya kita diadakan di hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Jamnya masih sama, jam 4:30 dengan judul A Lamb in Jerusalem. Jadi kepada rekan-rekan yang sebelumnya telah mengikuti ibadah BSC, dapat mengkonfirmasi kembali untuk mengikuti BSC kita yang ke-8 dan juga untuk rekan-rekan dapat mengajak teman-teman yang lain apabila belum bergabung bersama
kita untuk menikmati firman dan juga PA, bisa juga, mengajak dan mengisi link pendaftaran yang ada. Selanjutnya, untuk pelayan kita pada hari ini, bersyukur kita boleh dilayani oleh rekan-rekan kita. Untuk pembicara ada Bang Febian Mirakmore dari staf Perkantas. Untuk MC ada Randy dari Untar 2013. Untuk singer ada Bening dari Trisakti 2013. Dan untuk pemusik ada Bang Richard dari Gunadarma 2012. Selanjutnya, ya, saat ini kita akan membagi di dalam beberapa kelompok. Jadi host akan membagi kita ke dalam beberapa kelompok yang akan dipimpin juga oleh ketua kelompoknya. Jadi untuk rekan-rekan, selamat ber-PA ya.